Gimana perasaannya, Pak? Aduh, nggak bisa dibayangkan sebenarnya sih. Nada apa nggak berani berekspektasi terlalu tinggi gitu. Ya setidaknya gini karena dia mau. Ayo mau temenin gitu kalau nanti. Guys, aku mau kasih lihat nih selama ngomong. Oh my god. Sweet. Oh. Gimana? Nggak punya ekspektasi sama sekali tante. Jadi aku kayak cuma nuangin karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, akhirnya kita nyampe juga di Netizen Cafe. Tapi atalannya di mana ini? Kok yang ada kru-kru doang ini? Tuh. Jadi guys, kita nih pejuang konten by the way ya. Jadi semangat mencari narasumber. Narasumbernya belum datang nih si Atala Naufal nih. Mana dia? Guys, akhirnya ketemu sama Atala Naufal. Aduh, tumben ya disamperin loh. Tumben loh. Guys, gue ternyata disamperin mama juga. Kenapa nih tumben? Kangen, karena mamanya kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Vena Melinda Channel. Dan kali ini sebelah saya, ini adalah calon diva ya, di masa depan. Iya, pasti dong, karena masih muda, dekat, dan suaranya guys keren banget. Siapa yang tahu lagu apa? Mungkin hari ini. Esok atau nanti. Iya, aduh sedih banget sih video klipnya. Guys, bukan berarti emak-emak umur 50 tahun nggak suka lagu anak sekarang loh. Jadi Anet, thank you banget sudah mau jadi bintang tamunya Vena Melinda Channel. Mama, boleh mama? Nanti aku mau nanya sama mamahnya. Anet, apa kabar? Baik, tante apa kabar? Baik. Anet, nyanyi sedikit dong lagu. Oh iya boleh dong. Oke. Mungkin hari esok atau nanti berjuta memori yang terhati dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti tak lagi semuanya meski Jadi Anet, gimana sih ceritain dong awal karir kamu? Kan kamu ikut Indonesian Idol Junior tahun 2018 kemarin. Iya jelas. Tuh kan, tapi kan ikut Indonesian Idol itu untuk umur berapa waktu itu? Masih Waktu kecil. itu 13 tahun, 12-13 tahun waktu itu. Itu keinginan sendiri. Itu keinginan sendiri tante. Jadi emang dari kecil aku emang punya cita-cita pengen jadi penyanyi. Emang suka nyanyi lah dari kecil dan akhirnya ya aku ikut ajang pencarian bakat pertama itu 2014. Pertama kali aku umur 8 atau 9 tahun di Indonesian Idol Junior. Yang pertama banget tuh. Nah, terus akhirnya nggak lolos, terus aku ikut lah akademia, nggak lolos, terus aku ikut lagi The Voice Kids Indonesia season 2 2017, itu aku cuma sampai di 6 besar, dan akhirnya aku ikut lagi di Indonesian Idol Junior 2018 itu. Wow, jadi tidak pernah putus asa. Terus jadi apa perbedaannya sehingga di tahun 2018 kamu jadi sukses banget tuh apa? Banyak latihan apa? Sebenarnya aku belum bilang diriku sukses, tapi ya apa ya? Juara satu berkembang sukses lah tante. dong. Ya, proses sih sebenarnya gitu. Yang paling penting proses, harus latihan dan pokoknya ya apa ya? Yang paling kuat itu harus latihan sih tante sebenarnya, dan kita harus hargai proses juga. Jadi proses itu kamu nikmatin, Iya. sampai akhirnya achievement itu di tahun 2018. Iya benar. Yang penting kita usaha, tinggal tunggu waktunya aja. Jadi kamu nih bener-bener suka nyanyi karena memang dari kecil di provide sama mama papa untuk jadi penyanyi apa memang berjalan begitu aja? Dari kecil itu papa mama kan suka nyanyi. Oh, Iya, jadi wah mamanya suka nyanyi ya. Nanti kita dengar mamanya ya.
ya. Tuh suaranya enak. Ayo dong mamanya Anet sini. Ayo. Jadi mamanya Anet apa kabar? Baik. Jadi ini anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya umur 6 tahun. umur 6 tahun. Jadi Anet itu gimana ceritanya kok bisa jadi penyanyi yang luar biasa? Gimana ya mulainya? Memang dari kecil memang suka banget nyanyi. Jadi di mana-mana pun dia pasti nyanyi. Umur berapa tuh ketahuannya? Umur 2 tahun udah kelihatan. Waktu jadi gini sih, 2 tahun udah banyak nyanyi, 5 tahun tambah lagi. Akhirnya kita ya udahlah buat Indonesia ada ya latihan gitu. Les vokal. Les vokal bentar. Ya sebulan 2 bulan udah mulai nangis sendiri. Tapi memang anaknya memang suka ya, jadi kayak dia buka YouTube, dia lihat video-video anak-anak yang suka nyanyi gitu. Terus kita ingat, oh iya memang dia sudah dari 6 bulan sih. Dari saat itu kita baru nyadar kan, dari 6 bulan dia emang udah suka kayak kita kan saya sama papanya kan suka ya iseng-iseng apa jamming-jamming bareng gitu Oh, kan. jadi mamanya ini ternyata penyanyi nyanyi dong dong. Sedikit aja, sedikit sama Anet lagunya Anet ya lagu apa? Biasanya di keluarga nyanyinya apa sih lagu favoritnya? Apa ya gitu? Apa ya gitu ya? Apa? Oh, oke. Coba kita dengar guys. Oke, 1, 2, 3, go. Mami satu. You might find someone like you. I wish nothing but the best for you. True, don't forget me. I remember you said sometimes it lets you know, sometimes it hurts instead. Tepuk tangan, ayo mak, tepuk tangan. Gila guys, keren banget. Aduh mama kenapa gak jadi penyanyi aja? Aduh. Ya ampun. Berarti gerombolan Oh. gitu. Jadi ini kayaknya menurun gak sih dari mama, ngerasa gak sih? Oh, ngerasa sih Kak. Sedikit. Karena mungkin dari dulu aku kan dengarnya papa sama mama nyanyi, Oh. jadi mungkin gak ikut lah gitu Iya, alias. influence banget ya. Sepertinya begitu. Tapi gimana ngelihat kesuksesan Anet, ada yang berubah nggak dari diri seorang Anet? Bersyukur dan senang lihat Anetnya adalah dia tetap jadi diri sendiri, nggak berubah. Ya pokoknya semoga tetap rendah hati, semoga tidak lupa dengan apa namanya, tidak lupa diri lah. Tapi kayaknya Anet anaknya nurut ya, anaknya Nurut, manis, anaknya. kelihatan dari matanya. Oh, bisa gitu ya Tante ya? Bukan senayang saya, bukan, tapi kelihatan. Jadi bangga ya sekarang Anet udah sukses dan boleh dibilang sekarang akhirnya main film nih. Iya. Main filmnya sama siapa? Nah, sama anak saya. Benar. Jadi gimana sensasinya nyanyi sama acting? Sebenarnya seneng sih Tante, seneng juga karena aku emang suka acting juga gitu kan dari dulu dan pengen mengembangkan bakat aku yang lainnya juga gitu. Jadi seneng banget bisa nyanyi. Nah di lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nantinya itu kemarin yang ada di Vita lagunya sekaligus jadi yang acting di situ. Jadi itu konsep video klipnya itu Anet yang bikin. Aku yang bikin konsep video klipnya aku yang meranin dan lagunya penciptanya aku juga. Weh keren, aduh aku sampai merinding loh. Ya ampun Fania, kamu nanti mesti kayak Kak Anet ya. Itu multi talented ya. Tapi kamu siapa sih idola penyanyi Indonesia dan penyanyi luar yang influence gitu gaya musik kamu? Orang pertama kali yang influence aku yang bikin aku kayak pengen banget jadi penyanyi itu Justin Bieber dulu. Iya, waktu aku umur 3-4 tahun tuh aku suka Justin Bieber Tante. Terus habis itu aku suka Agnes Mo, terus Ariana Grande gitu. Weh, itu berat banget. Di Indonesia terus Rizky Febian kayak gitu. Jadi kayak R&B kamu Iya, lahap semua ya. aku suka banget R&B. Tapi justru lagu kamu ini itu kenapa sih kok bisa timbul menciptakan lagu ini, kenapa? Ceritanya apa? Jadi waktu itu aku lagi suka nonton film salah satu series gitu namanya Money Heist. Oh. Nah di situ ada salah satu karakter favorit aku meninggal Tante. Dan akhirnya
aku nangis hampir 2 bulan tuh, aku inget banget 2 bulan. Dan karena bener-bener kayak kerasa banget gitu kan rasa kehilangannya. Akhirnya aku tuangkan liriknya ke lagu itu. Aku tuangkan jadi lirik. Berarti kamu bisa alat musik dong? Lagi belajar sih, tapi biasanya kalau bikin lagu ya paling gitar atau nggak piano. Wow, keren banget ya. Ini musikalitasnya nggak diragukan lagi. Jadi gimana? Nih punya adik, kira-kira adiknya mau dijadiin penyanyi apa enggak? Adik aku juga suka nyanyi tante sebenarnya, tapi ya malu-malu lah. Jadi ini keluarga bahagia loh guys. Tuh, coba lihat dulu Amin, ibunya. Ini sukses mendidik. Mbak, boleh sedikit kasih sharing ya buat ibu-ibu yang nonton di Vena Melinda Channel. Gimana sih parenting, apalagi anak sudah menjadi public figure sekarang, supaya dia tetap on the track, nggak aneh-aneh. Boleh nggak parenting sedikit Mbak? Ya mungkin pertama sih pada saat dia memulai ya, mungkin butuh support kita ya, butuh support dari orang tua. Termasuk yang nungguin sekarang ini support. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Jadi minimal nemenin lah, Iya. nemenin karena kita di situ kita bisa tahu perkembangan dia kan, sejauh apa dia mau masuk ke dalam bidang yang dia inginkan itu gitu. Kemudian mungkin kita support juga dia dari secara mental gitu kan, karena nggak gampang untuk masuk ke dunia yang seperti ini. Awal ya kayak kemarin yang mungkin cerita sedikit sharing Boleh, ya. boleh. Pada saat mengikuti beberapa ajang pencarian bakat itu benar-benar kayak mereka tuh yang kena itu fisik dan mental. Jadi kayak saya mulai ngantri dengan ratusan orang, ribuan orang gitu. Itu ngantri bener ya? Itu pasti ngantri. Bukan karena gimmick-gimmick di... Enggak, itu benar-benar ngantri kan yang ikut bisa ribuan orang. Jadi bener-bener satu-satu gitu Iya, ya? iya. Nah terus Mbak nemuinnya di mana? Iya mau nggak mau nemenin kan dia masih kecil. Berdiri gitu tante, Dia masih panas-panasan. Oh ya beneran itu? Waduh guys, nanti saya umur berapa nungguin Fanny yang ngantri? Oh jadi itu bener-bener dilalui berdua dari susah sampai akhirnya sukses. Pada saat menang tuh gimana perasaannya Mbak? Nggak bisa dibayangkan sebenarnya sih. Nggak berani berekspektasi terlalu tinggi gitu. Ya setidaknya gini, karena dia mau, ayo mau temenin gitu. Kalau memang kamu mau, ayo kita temenin. Akhirnya ya udah kita temenin dia. Waktu itu waktu ngikut yang The Voice yang paling saya rasakan, kalau yang paling pertama yang nemenin papanya. Tapi yang paling saya rasain yang menemani yang kedua itu adiknya masih 3 tahun ya. 3 tahun itu nemenin dia sambil jagain si kecil yang masih agak-agak warawir itu. Panasnya minta ampun di Surabaya kami ikut itu. Dia ikut yang di Surabaya dan itu bener-bener kan Surabaya panasnya minta ampun ya. Jadi karena adiknya agak rewel, jadi kita keluar, dia ditinggal sendiri. Oh, akhirnya ngantri Jadi sendiri. dia ngantri sendiri. Ya ampun. Jadi saya sebenarnya nggak tega kan mau ninggalin, tapi saya lihat oh ini anak kayaknya percaya diri itu udah umur 10 tahun ya, 10 Ya tahun. ampun. 10 tahun. Terus saya tinggal dia dari jam 9 dia ngantri pertama, ketemu sama dia lagi jam 3. Ya ampun. Jadi dia udah Tapi berarti udah ada mental juara ya? Iya dong. ya anak-anak itu emang harus semangat ya. ya sangat. Jadi pada saat itu memang benar-benar kayak dibentuk mentalnya gitu, Oke. secara fisik, mental dia harus sudah siap, karena ternyata begitu kita masuk ke dunia entertainment yang sebenarnya ya seperti inilah ya, kita ikut acara, bikin syuting sampai jam 3 pagi, ya itulah yang kita lakukan sebelum ini di acara itu. Jadi nggak sia-sia ngantri itu adalah ujian kesabaran, ujian mental bintang, bener. Iya. Karena orang nonton enak ya, tapi proses syuting itu. Prosesnya itu ya. Nah, aku pengen nanya nih sekarang sama Anet, masih sekolah dong? berarti? Masih sekolah tante, aku 1 SMA. Iya. Terus nanti mau jadi apa dong cita-cita? Ya cita-citanya pengen jadi penyanyi tante. Pengen Penyanyi jadi profesional? profesional, terus pengen cita-citaku salah satunya pengen jadi desainer baju, pengen fashion designer. Jadi kamu banyak sekali bakatnya loh guys. Aku agak-agak bingung nih. Jadi memang dari kecil kayaknya ibunya nih benar-benar menjadi ibu sejati ya. Jadi segala macam talent langsung difasilitasi apa gimana? Mbak? Sebenarnya yang kita juga bukan sesuatu yang direncanakan gitu kan, hal yang kayak gini ya. Jadi kayak tiba-tiba aja muncul, misalnya tiba-tiba kok dia ternyata suka nyanyi gitu, ya udah leskan 1-2 bulan, terus dia mulai belajar sendiri, terus tiba-tiba aja suka gambar, terus tiba-tiba suka tulis lagu gitu-gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita kayak ayo kamu dong bikin ini enggak. Jadi kayak ya
ya puji Tuhan mungkin ya itu talent yang Tuhan kasih, tapi ya udah kita minta ya kalau emang kamu suka ya udah ditekunin. Siapa tahu kemudian hari itu bisa jadi bagian dari kehidupan kamu. Jadi gimana Anet? Seneng banget ya sekarang sudah di titik ini ya. Pastinya senang banget tante, bangga banget dan bersyukur perjuangan aku nggak sia-sia lah, gitu. Membuahkan hasil yang bagus lah. Jadi waktu bikin lagu, terus promosinya gimana sampai akhirnya bisa diproduseri oleh Rans Entertainment? Gimana tuh ceritanya? Waktu promosi mungkin hari ini esok atau nanti ya. Itu promosinya kita biasanya lewat radio gitu. Oh, jadi nggak langsung Rans pegang ya? Pegang tante itu udah label, udah label aku kan. Nah, ketemu sama Ransnya gimana? Nah, itu setelah Idol 5 besar Indonesian Idol Junior itu mereka diambil sama Rans. Oh, ya, jadi dari 2019 dan kita juga sempat bikin album bareng-bareng tuh dulu 2019 dan akhirnya aku buat lagu lagi di 2020 yang mungkin hari ini itu yang pandemi tuh. Wow. Jadi bener-bener ya guys, ini nggak sia-sia yang namanya mamahnya menemani sampai di usia sekarang dan alhamdulillah sukses. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan Anet kepada mama nih? Yang pengen aku sampaikan. Kalau ada mama gimana tuh? Ayo coba. Ya, pastinya aku pengen berterima kasih banyak buat mami karena emang mami yang nemenin aku di sini gitu kan. Mami juga yang ngebantuin aku di sini gitu. Maksudnya siapa lagi kalau bukan mami aku gitu. Dan pokoknya bersyukurlah punya mami yang suportif, yang bisa ngebimbing aku dengan baik, yang bisa ngajarin aku dengan baik. Ya semoga semoga kita selalu sama-sama. Oh, so sweet. Anet bukan anak yang suka bikin masalah ya, kayaknya nurut banget. Aduh Mbak, dikasih vitamin apa sih Mbak? Apa jangan-jangan waktu lagi hamil kayaknya ngidamnya harus ngidam apa Mbak? Gimana Mbak? Kok bisa mendidik anak dari kecil, bisa sampai berprestasi, nurut, manut itu? Iya Mbak. Gimana Mbak? Coba bagi-bagi Mbak. Ya sebenarnya nggak ada khusus sih sebenarnya, cuman kayak kita coba di setiap tahap umurnya perbedaan umurnya kita coba nyelamin dia tuh kayak gimana kayak pada saat kecil dia gimana, terus pada saat sudah mulai gede sudah mulai jadi kayak temen gitu kan. Jadi kayak kalau saya sih sebenarnya gini, waktu dia masih bayi sampai dia umur 5 tahun kan saya kerja. Nah, kemudian pada saat 5 tahun dia masuk SD, saya komitmen saya mau urus dia sendiri, nggak mau pakai orang. Jadi ya buat aku saya kerja kalau inginnya orang lain yang urus gitu kan, ya udah mendingan saya handle sendiri. Nah, jadi dari situ saya bisa tahu ternyata dia, karena setelah itu saya baru tahu ternyata dia suka ini gitu. Jadi tahu banget. Jadi saya bisa nganter dia les ini, terus dia pokoknya semuanya saya jadi dibantu sama ayah papanya juga. Jadi pokoknya lebih ke totalitas ya. Jadi ke total, walaupun juga kan kita ada juga yang kita bisa kerjakan di rumah gitu ya, sebagai ibu rumah tangga membantu suami juga dari sisi keluarga, tapi kita tetap fokus prioritas anak ya. Prioritas gitu. Jadi guys, aku mau kasih lihat nih selama ngomong. Biasanya nih kalau Atala boro-boro pegangan tangan sama mamanya, kecuali lagi sakit guys. Nah ini nih tuh lihat tuh. Aduh Mbak, aku jujur sangat ngefans sama Anet ya, karena dia adalah aset untuk Indonesia, karena musik itu bahasa yang universal. Setuju ya? Setuju banget. Tapi kira-kira kalau kamu melihat ya, sekarang banyak banget anak-anak yang nggak selalu semua on the track ya. Rata-rata ada yang sampai ke prostitusi online, ada yang sampai ke drugs. Menurut Anet gimana, boleh nggak ngajak anak-anak muda milenial untuk ayo dong gunakan waktu sepositif mungkin gitu? Ya, paling aku cuma mau kasih tahu buat teman-teman, lakukan apapun yang bikin kalian lebih positif lah. Lebih positif, jangan buang-buang waktu kalian untuk hal yang nggak berguna gitu.
Tante. Maksudnya walaupun itu bikin seneng, tapi cuma detik itu aja gitu loh. Maksudnya penyesalan akan datang juga pasti kan. Jadi ya harus benar-benar hargai waktu kalian lah, karena kita nggak bakal tahu waktu kita di dunia ini kapan gitu kan selesainya gitu. Dan ya harus benar-benar menghargai waktu sih menurut aku. Harus lakukan sesuatu yang positif untuk masa depan kalian. Oke, sekarang Anet, gimana? Gak semua anak kan punya pikiran kayak Anet nih. Misalkan menggunakan waktu, ayo bakat kita kembangkan dan akhirnya menghasilkan. Banyak orang yang nggak pede kalau nggak misalkan menggunakan drugs. Nah, Anet gimana kok bisa confident padahal berkali-kali gagal, bener nggak? Ya kan? Biasanya orang sekali ikut competition gagal drop. Nah ini tanpa pantang mundur gitu. Gimana, Net? Sebenarnya sih mungkin aku udah punya cita-cita dari kecil, pengen jadi seorang penyanyi profesional. Jadi emang aku keep gitu loh, keep in my mind, keep in my heart. Aku bakal berjuang untuk itu. Aku selalu ingat motivasi aku selalu ingat harapan aku, dan aku harus berjuang untuk itu gitu sampai aku capai gitu Tante. Jadi ya proses sih sebenarnya, kembali lagi ke kata proses. Tuh guys, jadi ini umur 17 tahun kan? 15. Ya ampun, Leti ya pegang kamera. Ayo umur 17 jangan mau kalah ya. Jadi ini benar-benar mengencourage ya anak-anak muda di luar sana, kalau punya bakat nyanyi langsung let's do it gitu ya. Iya. Ini Apapun bidangnya sih Tante, apapun bidangnya yang mereka suka, yang kalian suka, kalian harus kembangin itu gitu. Asal itu sesuatu yang positif. jadi waktu buat lagu yakin nggak ini akan meledak? Nah itu gimana? Nggak punya ekspektasi sama sekali Tante. Jadi aku pengen membuat satu konsep yang apa ya mungkin beda lah gitu. Jadi Rasa kehilangannya lebih terasa. rasa kehilangannya lebih terasa, dan karena juga aku yang mainin, jadi pengen bikin hasil yang maksimal gitu. Jadi tentang kehilangan seseorang untuk siapa aja supaya menghargai waktu ya. Makanya kan mungkin hari ini bisa kejadian, mungkin besok atau nanti. Aduh guys, sayang ya kalau saya ini udah umur segini ya. Coba waktu masih muda, umurnya kayak anak ya. Nyanyi, bikin lagu, tapi bisa aransemen musik juga bisa dong? Aransemen aku sih paling buat notasinya aja. Nah kalau yang aransemen musiknya, misalnya kayak bikin musiknya gimana, aku serahin itu sekarang dari label aku Rans. Oh, jadi biar lebih fokus ya. Aku ya paling lirik dan notasinya doang. Kalau misalnya musiknya mau digimanain itu tinggal dari label aku. Ih, keren banget. Gimana Mama, ada kata-kata mutiara untuk putri tercinta, kebanggaan keluarga loh ini. Gimana Mama? Buat Anet, pokoknya Mami cuma ada pesan, tetap jadi dirimu sendiri, tetap berpijak di bumi. Apapun yang kamu dapatkan di dunia itu hanya dari Tuhan, ya. Dan Mami cuma bilang, mungkin saatnya kamu sekarang berada di sini, satu saat bisa berada di sini. Jadi tetap baik sama semua orang, tetap dan pada saat berkarya ya, lakukan dari hati. Karena sesuatu yang datang dari hati itu akan sampai ke hati orang. Ih, so sweet. Jadi nggak heran ya guys, kenapa anak itu bisa menjadi punya akhlak yang baik, itu karena didikan orang tua. Setuju nggak Mbak? Jadi ngerasa udah sukses dong Mbak? Belum. Belum. Masih jauh. Kita masih berproses. Oh, by the way udah boleh pacaran belum? Jangan-jangan udah punya pacar? Gimana Anet? Gimana? Udah Aku udah punya cowok belum? Aku masih pengen banggain orang tua dulu. Masih pengen masih umur 15 tahun kan Tante, pengen berkarya dulu aja sama sekolah gitu. Tuh anak yang baik. Leti dengerin, ayo Leti lagi di Tante, sana. lagi. Nah, Leti lagi di sana. Tapi juga bidangnya pasti beda. Iya. Jadi guys, ini obrolan yang sangat menarik ya. Kemarin aku ngobrol juga sama Liodra. Oh iya. Jadi benar-benar di belakang seseorang yang sukses pasti ada seorang ibu yang selalu setia mendidik, membesarkan dan melindungi. Jadi sekali lagi Anet,
Thank you ya Thank you, waktunya. makasih banyak Tante. Sukses. Tante sayang sih ya, musiknya ada CD minta tanda tangan gitu. Gimana ya caranya ya? Kalau zaman Tante dulu tanda tangan di baju loh. Tapi dulu ini hebat banget sih. Aduh. Ini salah satu juga panutan loh. Aduh. Udah pensiun. Udah gak laku. Turunin lah ke anak-anaknya Iya. sekarang ya, udah zaman anak-anak Regenerasi. ya, regenerasi. Jadi Mbak sukses. Terima kasih Sehat, banyak. Anet dan Sama-sama. Mama. Makasih banyak. Pokoknya aku mau fans banget, sukses selalu, bikin lagu-lagu yang membuat orang menjadi semangat untuk Amin. menjadi Amin. kayak Anet Amin. ya. Amin. Oke guys, itulah tadi obrolan aku dengan Anet. Jangan lupa untuk like, share, comment, and Subscribe. subscribe.